Jadi pokoknya yang udah nonton dari awal, pokoknya simak lah videonya, jangan di skip biar paham ya, jangan di skip nanti nggak tahu alur ceritanya. Jadi ini udah pecah dari yang punya motor. Hai, dan pada akhirnya terbuka juga guys, gila. Nah kita siapkan, langsung kita rendam aja ya, kita rendam di sini. Oke. Oke teman-teman, ini ada PCX 150 ya. Jadi datang ke bengkel, kondisi udah begini ya, udah dibuka-bukain bodinya dari yang punya motor. Pokoknya kondisinya udah begini aja ya. Jadi sini dia mau benerin radiator, yang radiator katanya suka apa ya, dari selang radiator suka tiba-tiba jalan berapa kilometer selangnya lepas sendiri, jadi air radiatornya tumpah, sering begitu katanya. Dan akhirnya dia bongkar sendiri di rumah, sampai bongkar radiator sampai ke water pump, dan saya cek dia sampai pecah nih ininya nih. Nih tuh, ini sampai pecah ya. Ini saya lagi usahain untuk ngebuka juga, emang keras ya. Ini ya sampai pahat saya bengkek-bengkek ya. Jadi ini udah pecah dari yang punya motor. Entah dia bukanya pakai cara apa, saya nggak ngerti. Mungkin pakai jurus apa, pakai ilmu apa ya, bisa sampai pecah begini. Tapi emang benar sering terjadi yang seperti itu ya untuk orang awam ya. Dan dia udah membelikan ini ya water pumpnya yang baru. Ini dia yang beli sendiri ya, ini yang dia beli sendiri. Terus juga radiatornya dia beli baru, dia yang beli sendiri, radiatornya ada di jok. Oke, ini juga udah saya coba cara bukanya ya, cara mau bukanya juga emang keras ya. Entah emang udah ngancing dari digetok sebelumnya sama dia apa gimana. Sebenarnya gampang buka begini ya kalau penanganannya benar. Kalau penanganannya salah ya tambah mumet lagi. Kita panaskan ya. Ini kita panaskan pakai ini pemanas. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya aman nggak bang, nanti sil-sil yang lain pada ini, enggak, gue jamin masih tetap aman. Yang penting memanaskannya jangan berlebihan, cukup dipanasin sebentar, panasin lagi. Ini juga saya nggak ngejamin bisa kebuka ya, dan ini dilakukan oleh orang yang berpengalaman ya. Tapi teman-teman kalau mau mencoba hati-hati, tetap hati-hati, apalagi dekat bensin ya, hati-hati. Ini dilakukan hanya untuk orang yang sudah berpengalaman atau profesional, anjay. Jadi nggak masalah kalau karet seal water pumpnya sobek apa gimana. Untuk karet-karet yang lain kayak sini kan ada karet juga, itu nggak akan ini ya, nggak akan rusak kok, saya jamin nggak akan rusak. Yang penting kita manasinya sewajarnya aja, jangan terlalu panas. Oke, di sini kita siapkan obeng ini ya. Ini saya juga nggak tahu bisa kebuka apa enggak, kita coba-coba aja dulu. Halo, ini udah saya getok juga ya, malah saya ikut-ikut ngancurin, tapi ya emang udah hancur ya, kita bikin hancur sekalian ya. Yang penting tidak merusak komponen yang lain ya. Jadi yang kita rusak itu bagian water pump ya, karena dari awal water pumpnya emang udah hancur. Jadi kita hancurin aja sekalian ya kan, untuk menghemat waktu dan pembongkaran tenaga ya. Yang penting ini bisa dilepas, itu udah bisa cepet tuh dikerjain. 2 hours later. Dan pada akhirnya terbuka juga guys, gila.
Tadi udah getok sini getok sana dan akhirnya dengan metode ini gue bikin lubang lagi ya. Ini udah kenceng banget sih. Wah, ini udah kenceng. Jadi ini gue bikin lubang lagi, gue baut kan gini nih. Ini lubang ini ya, pembuangan, lubang pembuangan. Ya, ini gue bikin lubang lagi di atas, set, gue bor, gue kasih baut, gue tarik, gue mainin kiri kanan, akhirnya kecabut juga, spread, aduh, edan. Udah, berarti ini udah kelepas, kita lanjut pemasangan water pump yang baru. Dan juga ini guys ya, ini pas gue lihat buka cop headnya, ini apa ya, ini dia terindikasi kena oli palsu nih. Gua sih menduganya seperti itu ya, karena nih dari warnanya udah beda ya. Jadi si oli ini terbakar dan terbakar dan bernoda ya, membekas. Si oli ini gampang menguap, setelah menguap dia membekas dan menempel di sisi-sisi atau sela-sela pada si mesin ya. Emang nih si mesin udah apa ya, udah suaranya udah ngelitik, tapi udah, yang penting gua fokus di radiatornya aja dulu ya. Pokoknya fokus di radiator. Untuk masalah ini nanti belakangan nanti kita bicarakan pada ownernya ya. Semoga aja yang punya motor nonton lah, ini terindikasi oli palsu. Teman-teman, ini kan masalah ini kan udah beres ya. Masalah apa ini, nyangkut nih water pump udah kita buka ya. Jadi ini mau gua bahas lagi ya, biar nanti isi video ini tentang apa sih, tentang cara pasang water pump kah, tentang ini kah? Ini enggak, ini bukan cara bongkar pasang water pump. Ini permasalahannya di ini apa, dari cerita konsumen datang bawa motor ke sini dalam kondisi ini udah telanjang nih, udah nggak ada bodi, ini kondisinya pecah, terus air radiatornya nggak ada ya. Jadi dia kendalanya dia setiap jalan berapa kilometer gitu ya, 1 kilo atau 2 kilo, si selang yang di bawah ini selalu lepas gitu, kayak lepas dus. Jadi si air radiator tumpah lagi ya setiap jalan beberapa kilo ya gitu. Di selang yang di sini nih, kan dia posisinya begini ya kalau dipasang. Posisinya seperti ini. Di sini ada selang yang menuju ke blok ya, ngalir ke blok. Ya benar, ngalir ke blok. Nah, dia selalu ini lepas di sini katanya, lepas just saja ya. Jadi di situ permasalahannya, kan kita nggak tahu ya, kondisi motor datang ke sini kan kondisi mati. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi yang kita periksa itu satu persatu harus teliti ya, terutama dari water pump. Water pump kita nggak tahu awalnya dia lagi rusak apa enggak. Pokoknya intinya udah patah, udah kita lepas, udah nggak bisa dipakai itu mah. Jadi kita cek di water pump yang baru, udah pasti nggak perlu dicek lagi ya, udah pasti bagus water pumpnya, tinggal pasang. Jadi di bagian water pump nggak perlu kita cek lagi, itu udah anggap udah beres. Nah, yang kedua kita cek di bagian ini ya, termostatnya. Nah, termostatnya takutnya nggak mau membuka ya. Di sini kan dia ada palep nih, di sini ada palep tuh. Jadi kalau di saat suhu udah sekian berapa derajat Celcius atau 80-90 derajat, si termostat ini otomatis membuka dan memberi aliran air yang baru lagi ya. Jadi dia mulai mengalir airnya. Kalau misalnya menurut cerita dari konsumen, dia sering lepas ya dari ini selangnya tiba-tiba lepas, ya kemungkinan di sini nggak mau membuka ya di saat udah mesin maksimal, tapi si ini nggak mau membuka, jadi ketutup terus. Jadi sini terjadi namanya penguapan atau apa ya namanya, tekanan ya. Jadi tekanan sehingga si selang ini lepas gitu ya.
Ini menurut analisa dari cerita ya, kita nggak menganalisa dari langsung motor yang pertama kerusakannya. Ini kan kita analisa dari cerita si konsumen, karena cerita itu penting. Nah, kita bagian water pump udah oke karena udah baru, jadi nggak perlu pengecekan. Nah, kita kedua pengecekan ini. Kalau misalnya pengecekan ini udah bagus, nggak ada masalah, nanti kita lanjut ke radiator. Karena radiator yang lama tidak dibawa sama konsumen ya, dan menurut cerita, dan dia bawa ntar lo. Ya. Dan di sini dia udah bawa ya, dia kesini langsung bawa water pump baru dan radiator baru. Nah, kan gue tanya kenapa kok ganti radiator? Emang radiator yang lama kenapa? Patah bang, patah di mana? Oh di sini, di ujung ini patah. Ya, jadi mungkin pas pembongkaran dia main tarik-tarik aja, yang ini lupa dicopot. Akhirnya ini ketarik, ini patah. Ya, akhirnya dia beli baru. Ya, tuh. Tapi gua nggak tahu kondisi kok ini udah lecet-lecet ya. Tapi gua nggak tahu kondisi radiator yang lama karena nggak dibawa ya. Kemungkinan bisa juga terjadi dari radiatornya yang mampet ya, dari sekat-sekat ini mampet atau bagaimana kan kita nggak tahu juga. Tapi kan feeling kita biasanya yang terjadi seperti itu, beberapa persen itu feeling saya itu ada di termostatnya yang udah nggak berfungsi dengan baik ya. Oke, jadi si radiator udah dikasih yang baru ya, kita nggak perlu ngecek ini lagi ya, langsung ngecek di bagian ini termostatnya ya. Oke, jadi beberapa komponen di bagian radiator yaitu water pump, termostat, radiator, dan juga ada peran penting juga di bagian tutup ya. Nah ini udah dikasih baru semua. Intinya itu ya, harus teliti satu persatu. Nanti kalau misalnya kan ini udah bagus, sono bagus, itu bagus, kok masih begitu ya, kita cek juga di bagian ini packing head ya. Tapi karena ini motor dari baru sampai sekarang belum pernah dibongkar ya, saya nggak langsung tertuju ke sana. Tapi yang penting motor hidup dulu, nanti secara perlahan pengecekannya nanti lama-lama kita akan tahu. Oke, jadi langkah sekarang kita cek di bagian termostat ya. Bagaimana cara pengecekannya? Pengecekannya gini, saya langsung coba rendam di air rebus ya. Oke, kita lanjut aja langsung ya. Oke, di sini kan udah saya siapkan ya air rebus mendidih. Nah, kita siapkan, langsung kita rendam aja ya. Kita rendam ke sini. Oke. Nanti apabila di suhu tertentu si valve-nya membuka, berarti si termostat ini bekerja ya. Kita tungguin aja sekitar 1 menit atau 2 menit lah, nggak usah terlalu lama karena ini airnya sudah mendidih. Oke, kita tunggu dulu. Oke teman-teman, ini udah ya, udah kita rebus water pump termostatnya. Nih teman-teman bisa lihat di sini. Di sini dia valve-nya mulai naik ya, naik. Berarti si termostat ini berfungsi dengan baik ya, dengan normal ya. Karena dia tuh lihat tuh, dia naik nih. Berarti dia sudah membuka jalur di saat airnya panas ya. Jadi air sini memberi air yang baru dari radiator. Oke, berarti kesimpulannya termostat ini berjalan dengan normal ya, tidak ada masalah. Oke. Yo, teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau kita angkat ya, kita angkat ya. Nah, kita angkat, kita taruh di sini ya. Nanti kita cek dia kalau udah dingin. Oh, panas. Nanti kalau udah dingin dia akan perlahan menutup kembali. Kita tungguin aja. Nah, teman-teman bisa lihat ya, dia membuka tuh di saat suhunya sudah sekian beberapa derajat ya. Nanti perlahan-lahan dia akan menutup dan turun kembali. Oke. Kita tungguin mungkin beberapa menit ya, kita jeda dulu. Oke teman-teman, ini termostatnya udah dingin ya.
Jadi dia menutup kembali tuh, teman-teman bisa lihat ya perbedaannya. Dia sudah menutup kembali. Oke, jadi seperti ini ya cara pengecekan termostat. Jadi lanjut kita pasang ke motornya. Untuk pemasangannya nanti kita skip aja. Nanti kita lihat proses akhirnya ya. 2 hours later. Ya teman-teman, ini yang tadi udah beres ya, kita nyabut water pump yang patah tadi udah kita ganti baru tuh. Terus radiator udah kita pasang yang baru, air radiator udah kita isi, water udah bisa hidup ya, udah nggak ada yang rembes-rembes lagi. Tadi sempat kendala rembes di ini ya, di selang ini nih, sempat terkendala sama selang ini rembes. Jadi dia keluar asap di sini ya, karena si selangnya udah longgar banget. Jadi gua akalin pakai rubber karet ya. Mana tuh rubbernya? Ada. Ini gua akalin pakai rubber karet ya. Tapi alhamdulillah bagus, sudah enggak ini. Cuma sayang dan sangat disayangkan ya, jadi di luar ekspektasi ya. Si kompresinya bocor ke ruang radiator ya, jadi si bermasalah di bagian packing head. Ini udah sempat nyembur nih, tuh bekas nyemburnya tadi udah gua nyalain. Kalau panas dia langsung uap keluar asap, itu ciri-ciri packing headnya bocor. Jadi di luar harapan kita ya. Gua berharap tadi udah pasang ini beres ya, udah nggak ada masalah. Dan ternyata dia air radiatornya nyembur ya. Ini ntar biar gua kasih tahu nih, nunggu panas dulu. Udah kelihatan ya tuh keluar asap. Ini kalau gua tutup pakai tangan sembari gua gas, itu ada tendangan balik ya, ada tendangan balik kompresi ya. Kalau packing head bocor, ini bocornya parah nih. Kalau bocornya tipis mungkin nggak kerasa, tapi ini udah parah, jadi kerasa banget. Kalau gua tutup begini ada tendangan dia. Tadi sih udah gua sempet telepon juga sama yang punya motor, jadi dia nunggu kepastian besok ya mau digarap apa enggak. Tapi ini mau setuju nggak setuju ya, emang harus dibongkar motor packing headnya ya. Setuju mau nggak setuju ya, emang harus dibongkar ya. Tapi dia bilang nunggu kabar besok. Oke lah, karena ini udah malam juga ya, udah jam 1:30 malam. Ya ini air radiatornya emang udah nggak gue isi penuh, emang sengaja. Kalau gue isi penuh pasti nyembur ya. Jadi gue matiin dulu. Jadi intinya di dalam video ini kayaknya udah cukup sampai di sini ya. Jadi untuk nanti part selanjutnya untuk pergantian packing head nanti di video berikutnya ya. Jadi video kali ini hanya sekedar pergantian water pump dan ini radiator, dan ini juga di luar ekspektasi ya, di luar harapan kita ya, mau gimana lagi ya. Jadi pokoknya yang udah nonton dari awal, pokoknya simak lah videonya, jangan di skip biar paham ya, jangan di skip nanti nggak tahu alur ceritanya. Jadi pokoknya video kali ini sampai di sini, terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Thank you.